Shalom, Selamat selamat datang datang di di ibadah ibadah online online Sekolah Sekolah Minggu Minggu Gereja Gereja Toraja Toraja Jemaat Jemaat Elim Elim Balikpapan. Balikpapan. Sebelum ibadah dimulai, yuk sama-sama kita perhatikan hal berikut. Mohon bimbingan Papa, Mama, atau GSM yang ditunjuk untuk mendampingi selama ibadah berlangsung. Setelah mandi, berpakaian yang sopan dan rapi ya. Fokus beribadah, ikuti instruksi kakak-kakak GSM yang melayani. Siapkan Alkitab dan persembahannya. Duduk sopan. Siapkan hati untuk memuji Tuhan. Sediakan waktu untuk mengerjakan aktivitas minggu ini. Dan setelah selesai ibadah, adik-adik boleh lanjutkan bermain. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh mereka. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum ibadah kita dimulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami. Kami akan beribadah bersekolah minggu bersama adik-adik di rumah. Tuhan berkati kami semua, baik yang akan ikuti ibadah sekolah minggu maupun kami kakak-kakak guru sekolah minggu akan melayani. Tuhan pakai kami, sertai kami dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Semangat pagi. Wah, apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, fantastis. Yes. Wah, adik-adik sekolah minggu sudah siap untuk beribadah pada hari ini? Sudah siap dong Kakak Senti? Oke, semuanya sudah siap. Mari kita berdiri, kita memuji Ayo, Tuhan. berdiri. Shalom, selamat pagi. Musik. Shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom. Selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan lipat tangan. Adik-adik di rumah, mari kita siapkan hati kita dan kita mulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Nah, adik-adik kita masih tetap dalam keadaan berdiri. Sekarang kita mau memuji Tuhan sambil menari buat Tuhan. Nah, tadi sepertinya belum ada yang senyum nih. Bangun pagi masih ngantuk. Coba kakak mulai senyumnya. Coba kasih lihat kakaknya atau adanya di rumah. Kakak Senti senyumnya. Kakak Willy pakai masker. Ya, semuanya dengan sukacita kita menyanyikan lagu Sukacita di Hatiku. Ayo kita tepuk tangan semuanya. Sukacita di hatiku,
sukacita di hatiku karena Yesus Raja. Angkat jempol. Angkat jempol. Bang. Sukacita di hatiku. Ayo jempolnya Sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku karena Yesus Raja. angkat jempol. Angkat jempol. Angkat bahu. Angkat bahu. Goyang. Sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku karena Yesus Raja. Angkat jempol. Angkat jempol. Angkat bahu. Angkat bahu. Jongkok. Jongkok. Sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku karena Yesus Raja. Oke, silakan duduk kembali. Adik-adik, sekarang kakak Angel mau tanya nih. Bagaimana ya perasaan adik-adik kalau adik-adik dikasih talenta sama Tuhan? Senang dong pasti Kakak Angel. Wah, senang. Kakak Sentis, talenta itu apa-apa aja sih atau kelebihan? Talenta. Contohnya bisa Apa ya? nyanyi, Bisa nyanyi. bisa main musik, Bisa main musik, apalagi? bisa nari. Wah, bisa Banyak nari. semuanya. Oh, menggambar dan mewarnai. Sangat banyak ya. Nah, kalau kita punya semua itu, apakah kita gunakan dengan baik? Kadang kita menggunakannya dengan tidak baik. Salah satu contohnya tidak baik apa Kakak Sentis? Yaitu apa? Kita dengan sombong. Kan aku pintar, aku nggak mau ajarin Sentis, nggak mau ajarin kamu. Wah, ternyata Tuhan memberikan kita semua kelebihan atau talenta, semuanya itu kita gunakan untuk hal-hal yang baik seperti memuji Tuhan, membantu orang lain. Adik-adik, mari kita membaca Mazmur dari Mazmur 34 ayatnya yang kedua. Mazmur 34 ayat yang kedua. Kakak Sentis akan bacakan untuk kita semua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami supaya boleh mendengarkan dengan baik, dan kakak yang akan bercerita, Tuhan berkati supaya bercerita sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, pernah kan melihat superhero? Mereka jago-jago dan kuat-kuat. Nah, kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang yang dikaruniakan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Siapakah dia? Nah, adik-adik duduk tenang dan mendengarkan dengan baik ya. Nah, bangsa Israel sudah lama hidup di dalam damai dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi mereka kembali lagi melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan yang tidak disenangi oleh Tuhan.
Mereka tidak mau lagi dengar-dengaran kepada Tuhan dan tidak mau taat beribadah kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan membiarkan bangsa Israel ditindas oleh orang-orang Filistin. Nah, mereka sangat menderita selama 40 tahun lamanya. Tuhan berencana untuk menyelamatkan orang Israel dari penindasan itu karena Tuhan sayang sekali kepada umatnya bangsa Israel. Nah, di Israel pada saat itu ada seorang bapak bersama dengan istrinya. Namanya bapak ini adalah Manoah. Mereka berdua sudah tua tetapi belum memiliki anak. Suatu hari malaikat Tuhan datang kepada Manoah bersama dengan istrinya. Malaikat itu membawa kabar baik dari Tuhan bahwa istri Manoah akan mengandung dan mereka akan segera memiliki seorang anak laki-laki. Anak ini nantinya akan menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan orang-orang Filistin. Nah, anak ini akan dilahirkan untuk melayani Tuhan. Tuhan akan memberkati anak ini dan memberikan kekuatan kepadanya. Nah, tapi Tuhan berjanji, Tuhan memberikan pesan kepada Manoah bahwa anak yang dilahirkan ini nantinya mulai dari lahir sampai pada akhir hidupnya rambutnya tidak boleh dipotong. Nah, adik-adik, apa yang difirmankan oleh malaikat tadi, malaikat utusan Tuhan benar-benar terjadi. Istrinya Manoah mengandung kemudian melahirkan seorang anak laki-laki dan anak laki-laki itu diberi nama Simson. Nah, Simson kemudian bertumbuh dan diberkati Tuhan. Dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Suatu hari Simson berjalan ke Timnah. Di tengah jalan dia bertemu dengan singa. Wah, pasti semua takut kalau ada singa ya, pasti semua lari. Nah, ketika bertemu dengan singa, Simson tidak lari, tapi dia melawan singa itu dengan tangan kosong. Dan Simson mengalahkan singa itu dan mencabik-cabiknya. Pada waktu istrinya Simson juga diberikan kepada orang lain, Simson marah. Kemudian dia pergi ke hutan dan menangkap 300 serigala. Tahu kan serigala? Serigala itu juga kadang menyerang manusia. Tapi Simson bisa menangkap 300, kemudian mengikat ekornya dan menaruh obor di tengah-tengahnya. Dan setelah itu dilepaskan ke gandum orang Filistin dan semua gandum-gandumnya terbakar. Apa yang terjadi adik-adik? Orang Filistin tambah marah kepada Simson. Akhirnya mereka berniat untuk menangkap Simson. Nah, mereka pergi mencari Simson kepada orang-orang Israel dan orang Israel sangat takut. Wah, Simson ini buat gara-gara, nanti kita yang dibunuh sama orang Filistin kalau dia tidak didapat. Akhirnya orang Israel mencari Simson, kemudian mereka menyerahkan Simson kepada orang Filistin. Nah, setelah orang Filistin membawa tangannya diikat, kemudian dia dibawa sama orang Filistin. Namun di tengah jalan Roh Kudus, Roh Tuhan berkuasa kepada Simson. Akhirnya tali yang mengikat tangannya tadi tiba-tiba bisa dilepaskan oleh Simson. Kemudian dia menemukan rahang keledai. Dia mengambil dan memukul orang-orang tadi dan dia mengalahkan 1000 orang pada saat itu. Nah, luar biasa kekuatan yang didapatkan oleh Simson dari Tuhan. Nah, adik-adik, suatu hari Simson melihat perempuan yang sangat cantik sekali. Nah, dia melihat perempuan itu dan dia jatuh cinta kepadanya. Dia mau menjadikan perempuan itu menjadi istrinya. Perempuan itu namanya Delilah. Nah, Delilah, tapi sayang sekali adik-adik, Delilah ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Nah, akhirnya Simson menjadikan Delilah sebagai istrinya. Apa yang terjadi adik-adik? Karena Delilah tidak mengenal Tuhan, jadi dia jahat, dia melakukan perbuatan yang jahat. Nah, dia berniat untuk jahat kepada suaminya. Ketika orang Filistin datang menawarkan uang kepadanya, "Hei Delilah,
tanyakan kepada suamimu di mana letak kekuatannya dan dari mana kekuatan itu. Kalau misalnya dia mengatakan kepadamu, nanti sampaikan kepada kami dan kami akan memberikan uang kepadamu. Wah, Delila tergoda kepada tawaran orang-orang Filistin tadi. Kemudian Delila bersedia. Delila akhirnya pergi membujuk suaminya, yaitu Simson. Dia mengatakan bahwa ceritakanlah kepadaku di mana letak kekuatanmu. Nah, 3 kali Delila membujuknya dan 3 kali Delila mendapatkan jawaban yang salah. Akhirnya Delila kecewa, kemudian marah, kemudian dia merayu-rayu lagi Simson supaya diceritakan apa letak kekuatannya. Dia merayu-rayu Simson sambil menangis. Akhirnya Simson kasihan, Simson sedih melihat istrinya yang selalu menangis. Nah, akhirnya Simson memilih menyenangkan Delila daripada menyenangkan hati Tuhan. Kemudian Simson mengatakan kepada Delila bahwa letak kekuatannya ada pada rambutnya. Kalau rambutnya ini dipotong, dia tidak akan lagi mempunyai kekuatan. Nah, akhirnya Delila membujuk suaminya untuk tidur. Setelah suaminya tidur, diguntingnya rambutnya. Setelah bangun, Simson melihat, wah, sudah dikepung sama orang-orang Filistin. Tapi rambutnya sudah tidak ada, dia sudah tidak punya kekuatan lagi. Akhirnya dengan gampang orang Filistin mengikat tangannya, mengikat kakinya, kemudian matanya juga dibutahkan. Setelah itu orang Filistin membawanya dan memasukkan Simson ke dalam penjara. Nah, Simson sangat menderita. Tapi orang-orang Filistin sangat bersuka cita karena musuhnya sudah didapatkan, musuhnya sudah ditangkap oleh mereka. Akhirnya mereka mengadakan pesta perayaan. Nah, di dalam pesta itu semua pembesar-pembesar orang Filistin hadir dan orang-orang Filistin juga di dalam gedung itu. Nah, orang-orang Filistin ini mau supaya pada saat perayaan itu Simson hadir dan menjadi bahan ejekan mereka. Akhirnya Simson dibawa ke tengah-tengah mereka. Nah, pada saat Simson masuk di tengah-tengah pesta, mereka semua ketawa-ketawa. Mereka mengejek Simson. Tapi Simson bilang kepada orang yang membawanya untuk dibawa ke tiang utama bangunan itu supaya dia bersandar. Kemudian Simson ada di tiang utama gedung itu. Dan pada saat itu dia berdoa kepada Tuhan supaya sekali ini diberikan kekuatannya, dikembalikan kekuatannya oleh Tuhan supaya dia bisa mengalahkan musuh-musuh umat Tuhan, yaitu musuh-musuh orang Israel. Dan saat itu juga Tuhan mengembalikan kekuatan Simson dan dia membungkuk, mendorong tiang utama tadi dan gedung itu rubuh. Kemudian semua pembesar Filistin dan semua orang yang hadir di tempat itu semuanya meninggal. Simson juga meninggal. Nah, setelah meninggal, keluarga Simson datang mengambil mayatnya, kemudian mereka membawanya dan menguburkan Simson di dalam kubur Manoah ayahnya. Demikian cerita kita pada hari ini. Ceritanya terambil dari Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai Hakim-Hakim pasal 16 ayat 31. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai Hakim-Hakim pasal 16 ayat 31. Dan yang akan kita baca pada hari ini dari Hakim-Hakim pasal 13 ayat 5 dan Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28. Kakak akan membacakan dan adik-adik di rumah menyimak ya. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 5 berbunyi demikian. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian Hakim-Hakim
pasal 16 ayat 28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang." Amin. Adik-adik di rumah, mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Demikian, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam aktivitas. Aktivitas untuk semua kelas adalah gerak dan lagu Theme Song Natal SMGT 2020. Yuk kita lihat video selanjutnya. Hai adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Desember. Bulan Desember itu ingatnya apa ya? Pasti ingatnya kelahiran Tuhan Yesus, yaitu Natal. Nah, walaupun kita masih belum bisa bertemu secara langsung untuk merayakan Natal bersama-sama, tapi kakak berharap kita semua tetap semangat dan senang menyambut Natal. Yuk, kita ikutan aktivitas sekolah minggu, yaitu gerak lagu Theme Song Natal 2020. Udah tahu belum theme song Natal kita tahun ini? Judulnya adalah Immanuel, Matius 1 ayat 23. Udah pernah dengar lagunya? Yang ikut ibadah sekolah minggu-minggu lalu pasti udah dengar. Di lagu penutupnya itu kita menyanyikan lagu theme song Natal. Kayak mana sih lagunya? Yuk kita lihat cuplikannya dulu ya. Ini dia. Nah, itu tadi cuplikannya. Nanti juga kita akan nyanyikan bersama-sama di akhir ibadah. Fullnya nanti kakak share ke grup, atau juga adik-adik bisa langsung juga lihat di YouTube Kak Indri Kapa. Nah, tugas adik-adik adalah belajar gerakan dari theme song itu. Aktivitasnya ini boleh gabung dengan kakak, dengan adik, atau juga bahkan dengan keluarga. Silahkan ya. Kan gerakannya banyak kak, kita kan perlu waktu untuk belajar. Gak usah khawatir, kita kasih waktu selama 2 minggu. Yeay, jadi video adik-adik nanti ditunggu sampai Rabu 25 November 2020. Selamat berlatih adik, ditunggu aktivitasnya. See you, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba saatnya kita semua untuk memberikan persembahan. Tapi sebelum kita memberikan persembahan, yuk kita dengar firman Tuhan dari Mazmur pasal 34 ayatnya keempat. Biar kakak bacakan untuk kita semua. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Sambil kita berikan persembahan kita bernyanyi berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku.
kita. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami semua anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan berkati persembahan kami supaya boleh digunakan dengan baik. Ini doa kami, amin. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk segala hal yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kami. Terlebih khusus Tuhan telah mengizinkan kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap firman yang telah kami dengarkan. Kami berdoa Tuhan menyertai kami supaya kami senantiasa melakukan perintah Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yaitu Simson yang Tuhan telah berikan kekuatan, dan ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa melakukan perintah Tuhan, senantiasa mempergunakan talenta yang Tuhan berikan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu di rumah. Kami berdoa Tuhan terus menjaga dan melindungi mereka supaya mereka tetap sehat dan mereka tetap beribadah setiap hari Minggu. Kami berdoa buat mama dan papa, Tuhan berkati mereka dalam segala usaha dan pekerjaan, karuniakan kesehatan, kesabaran dan kekuatan dalam mendidik kami supaya menjadi anak-anak yang baik, yang senantiasa dengar-dengaran kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang kemungkinan dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan sembuhkan mereka supaya mereka boleh kembali melakukan aktivitas mereka dengan baik. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat tim medis yang terus bekerja, yang terus merawat para penderita corona Tuhan, bahkan orang-orang di rumah sakit. Kami berdoa tetap lindungi, tetap jaga mereka supaya mereka tetap sehat untuk melayani masyarakat. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan pemilihan Wali Kota Balikpapan. Kami berdoa Tuhan terus mengaruniakan keamanan, memberikan kekuatan, hikmat kepada polisi, tentara, bahkan seluruh masyarakat Balikpapan untuk tetap menjaga keamanan. Kami berdoa Tuhan buat rencana pengutusan pengurus SMGT pada tanggal 22 nanti. Kami berdoa biarlah Tuhan pengurus-pengurus yang telah terpilih ini Tuhan karuniakan hikmat, karuniakan kesabaran, karuniakan roh-Mu Tuhan untuk bekerja melayani-Mu, supaya apa yang kami lakukan semuanya kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan perintah dari Tuhan dari Efesus 5 ayatnya yang ke-8. Kita buka ya, Efesus 5 ayatnya yang ke-8. Kalau kita semua sudah menemukannya, kita nyimak dan kita mendengarkan, Kakak Sentis akan membacakan untuk kita semua. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita memuji Tuhan, aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Adik-adik di rumah, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Mari kita bersyukur lewat doa.
Tuhan Yesus, terima kasih telah menyertai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami, haleluya, amin. Sultan Hasanuddin adalah Raja Gowa ke-16 dan pahlawan nasional. Sultan Hasanuddin yang terlahir dengan nama Muhammad Bakir Imalombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Sultan Hasanuddin lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada 12 Januari 1631. Berkat perjuangannya, Sultan Hasanuddin pun dinobatkan sebagai pahlawan nasional, yaitu Pangeran Antasari. Pangeran ini lahir pada tahun 1809 di Kayu Tangi, Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan, dan wafat pada tahun 1862 di tanah Hindia Belanda karena penyakit paru-paru. Sebagai Sultan Banjar, penambahan Aminuddin Khalifatu Mukminin atau pemimpin pemerintahan yang dinobatkan pada 14 Maret 1862 di hadapan para kepala atau suku Dayak dan adipati wilayah Yusuf atas kepuas dan Kahayan. Ia adalah seorang panglima perang dan juga seorang pemuka agama tertinggi yang memimpin perlawanan kepada penjajah. Pangeran Antasari lahir di Kayu Tangi, Kesultanan Banjar 1797 atau 1809. Pangeran Antasari meninggal di Bayan Begok, Hindia Belanda pada tanggal 11 Oktober 1862 pada umur 53 tahun. Nama kecilnya adalah Gusti Inu Kartapati. Ia adalah pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Sultan Banjar. Ada beberapa bentuk perlawanan yang dilancarkan Pangeran Antasari terhadap Belanda dalam Perang Banjar, antara lain pada 25 April 1859, Pangeran Antasari bersama 300 prajuritnya menyerang tambang batubara milik Belanda. Merebut benteng Pengaron serta mengambil ahli tambang Nassau Oranje milik Belanda. Melakukan penyerangan ke perkebunan milik Gubernemen. Bersama prajurit dan panglimanya melakukan penyerangan pos-pos Belanda. Melakukan perang gerilya. 6. Melakukan penyelundupan senjata untuk mensenjatai peperangan yang dibantu oleh para pangeran-pangeran di Banjar. Shalom, selamat Hari Pahlawan. Saya akan menceritakan salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Tanah Toraja, yaitu Pongtiku. Pongtiku biasa disebut Nek Baso. Ayah Pongtiku yaitu Karaeng dan ibunya adalah Lebok. Pongtiku lahir di Pangala, tepatnya di Tondon pada tahun 1846 dan wafat pada tanggal 10 Juli 1907. Senjata yang digunakan Pongtiku yaitu Ceriklada. Pongtiku diberi gelar pahlawan nasional pada tahun 2002.
Dan makam Pongtiku terletak di Bangala, Rinding Aloh, kampung saya. Tuhan memberkati. Salam sehat. Maria Walanda Maramis adalah pahlawan dari Sulawesi. Pahlawan Pangeran Antasari berasal dari tanah Banjar Kalimantan. Pangeran Antasari berasal dari Kalimantan. Pangeran Antasari juga lahir pada tahun 1791. Nama masa muda Pangeran Antasari adalah Gusti Inu Kertapati. Dari Sulawesi. Pangeran Antasari dari Kalimantan. Pangeran Antasari lawannya Kalimantan. Pahlawan nasional dari Sulawesi Utara yaitu Manado adalah Samratulangi. Sultan Hasanuddin, pahlawan nasional dari Makassar, Sulawesi Selatan. Lahir pada tanggal 12 Januari 1631. Wafat pada tanggal 12 Juni 1670. Wafat pada usia 39 tahun. Sultan Hasanuddin, putra kedua dari Sultan Malikusai. Sultan Hasanuddin, pemimpin kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin memimpin kerajaan Goa berperang melawan Belanda hingga dia wafat. Begitu dari Toraja. Cilikriwut, pahlawan dari Kalimantan Tengah atau Palangkaraya. Pangeran Antasari, pahlawan dari Banjarmasin. Pahlawan Hasanuddin lahir di Makassar pada 12 Januari 1631. Kehebatannya diakui Belanda dengan memberinya julukan ayam jantan dari timur. Sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangannya, beliau diangkat menjadi pahlawan nasional. Beliau meninggal pada 12 Juni 1670, dimakamkan di komplek pemakaman Raja-Raja Goa. Tanggal 12 Januari 1631 berangkat ke Makassar dan wafatnya pada 1670. Beliau sampai umur 39 tahun. Beliau diangkat menjadi suatu nama universitas terbesar di Sulawesi Selatan, nama Universitas Hasanuddin. Dan nama Sultan Hasanuddin diangkat menjadi nama satu bandara di Makassar, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Pongtiku adalah pahlawan Toraja. Pangeran Antasari dari Kalimantan, Banjarmasin. Ini kalian pahlawan dari Sulawesi. Antasari adalah pahlawan Kalimantan Selatan. Idam Salim atau Dr. Kiai Haji Idam Salim lahir di Sapri, Hindia Belanda pada tanggal 27 Agustus 1921. Meninggal di Jakarta 11 Juli 2010 pada umur 88 tahun. Pada tanggal 19 Desember 2016, atas jasa-jasanya pemerintah Republik Indonesia mengabadikan beliau di pecahan uang kertas Rupiah baru, pecahan 5.000.
Sulawesi dan Selatan. Akang Basri adalah pahlawan Kalimantan. Pahlawan Cilik Riwut dari Kalimantan Tengah. Panglima Batur, pahlawan dari Kalimantan Selatan. Pahlawan nasional Sulawesi Sultan Hasanuddin. Hai teman-teman, namaku Naraya. Emi Sailan adalah salah satu pahlawan nasional perempuan dari Sulawesi Selatan. Andi Jema adalah pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan dan lahir pada tanggal 15 Januari 1901 dan wafat di Makassar pada tanggal 23 Februari 1965. Andi Jema adalah Datuk tokoh Indonesia. Pahlawan Lamadu Keleng adalah seorang petualang yang berasal dari suku Bugis yang menjabat sebagai pemimpin tertinggi Wajo pada perempat kedua ke abad 18. Pahlawan dari Sulawesi Selatan adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa ke-16 dan pahlawan nasional. Lahir 12 Januari 1631 di Makassar. Wafat 12 Juni 1670 di Makassar. Nama panggilan Ayam Jantan dari Timur. Dia menjadi pahlawan karena dia berhasil melawan kolonialisme. Pahlawan dari Sulawesi Selatan adalah Sultan Hasanuddin. Haji Abdul Hasan lahir di Samarinda 2 Juni 1924, meninggal di Jakarta 21 November 2005 pada umur 81 tahun. Haji Abdul Hasan adalah seorang tokoh pemuda pergerakan kebangsaan di Samarinda pada masa 1940 sampai 1945 dan pemimpin perjuangan diplomasi politik untuk kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kalimantan Timur pada masa 1945 sampai 1949. Pahlawan nasional Indonesiaku dari Sulawesi Selatan yang bernama Bongkiku lahir di Tondon 1846 yang dikenal dengan nama Nek Baso, meninggal di Sungai Sadan pada tanggal 10 Juli 1927. Pangeran Antasari lahir pada tahun 1809 di Kayutangi, Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan dan wafat pada tahun 1862 di Bayan Bego. Pangeran Antasari merupakan seorang panglima perang dan juga merupakan pemuka agama tertinggi yang melawan penjajah Belanda pada peristiwa Perang Banjar. Pangeran Antasari diangkat menjadi pahlawan nasional dari Kalimantan pada tahun 1968 dan dimakamkan di Taman Makam Perang Banjar. Kalau mendengar julukan Ayam Jantan dari Timur, tokoh pahlawan siapakah ada di pikiran kita? Ya, dialah pahlawan Sultan Hasanuddin, pahlawan yang berani menentang Belanda. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa ke-16 dan juga sebagai pahlawan nasional Indonesia. Pahlawan Abdul Qadir dari Kalimantan Barat. Brigjen Hasan Basri adalah seorang tokoh militer yang mendirikan Batalion Arteri Divisi 5 di Kalimantan Selatan dan juga sering disebut Bapak Gerilya Kalimantan oleh ketetapan DPR GR tingkat 2 Hulu Sungai Selatan, dan beliau lahir di Kandangan, Hulu Sungai Selatan pada tanggal 17 Juni 1923 dan wafat di Jakarta pada tanggal 15 Juli 1984 pada umur 61 tahun. Jenderal Ahmad Yani. Beliau lahir pada tanggal